Dari pasal 5152 ada mekanisme sanksi Amerika Serikat ke negara ketiga yang harus diikuti oleh Indonesia. Apakah ini akan memengaruhi bagaimana juga hubungan kita, baik perdagangan maupun investasi dengan negara lainnya, termasuk mungkin mitra dagang utama kita atau investor yang selama ini kita nanti-nantikan? Betul ya, jadi ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi pasti negara-negara lain melihat Indonesia, kok pemerintah Indonesia begitu mudahnya mengakomodasi keinginan-keinginan Amerika Serikat. Meskipun kita juga berhasil negosiasi untuk beberapa produk yang di 0% kan. Tapi itu pasti ya, kalau nggak 0% Amerika Serikat sendiri yang pasti akan mengalami kerugian. Karena kita memiliki keunggulan komparatif ya untuk seperti apa CPO, alas kaki dan produk-produk yang lainnya seperti itu. Nah tapi yang dikhawatirkan adalah takutnya negara-negara lain ini juga meminta hal yang sama. Seperti diringankan dong TKDN-nya. Karena kita juga sudah meringankan kita akan meringankan TKDN dari Amerika Serikat. Khawatirnya nanti kebijakan industrialisasi kita ini terganggu gitu, dan ini mempersempit ruang pemerintah untuk memperkuat kebijakan industri. Karena kalau kita membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan industri, kita harus melihat pertimbangan dari Amerika Serikat. Dan ini dikhawatirkan akan diikuti negara-negara lain yang mereka sudah mau investasi di Indonesia, ingin ingin membuat produknya Indonesia, kemudian ingin membangun rantai pasok, kemudian juga kalau Indonesia ingin bercita-cita ingin menjadi pemain global dalam rantai pasok produksi industri yang high tech ya, yang advance teknologi. Nah ini khawatirnya kita turun lagi. Nah, karena apa? Salah satunya kan yang diminta Amerika Serikat, kita diminta untuk menghapus pembatasan ekspor mineral kritis. Balik lagi ini ke zaman dulu. Nah ini yang dikhawatirkan. Nah ini menurut saya harus dievaluasi lagi, renegosiasi. Jangan sampai kita balik. Apa dampak terbesar? Misalnya dengan negara yang sangat dekat lah dengan kita soal perdagangan. Salah satu mitra dagang utama kita, China. Ya, sebagai contoh kita memutuskan untuk mengimport ya. Kita berencana untuk menambah import produk-produk pangan, energi dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya China-nya disanksi nih, terus apa dampaknya ke kita? Nanti kan kita harus ikut nih dalam klausul tersebut. Ya pasti saya rasa pemerintah Indonesia ingin melakukan lebih memilih negosiasi daripada retaliasi. Itu yang kita lakukan. Nah tapi negosiasi yang seperti apa dulu? Yang harus pertama menjaga kedaulatan ekonomi kita, menjaga keberhasilan industrialisasi kita ke depan. Seperti itu, ini yang penting gitu. Oke, baik Pak Pahala. Kan sebagai pelaku usaha begitu, apakah concernnya sama seperti Mas Heri katakan? Jangan-jangan sejumlah negara lain nanti akan minta ikut, atau yang tadi kita mitra dagang kita juga jangan lupakan loh, China juga merupakan salah satu mitra dagang utama kita. Iya, saya rasa even sebelum Amerika meminta di dalam ART ini, saya rasa saat ini memang sudah ada beberapa negara-negara, termasuk misalnya Indonesia, EU SEPA. Memang mereka mengharapkan bahwa untuk Indonesia bisa melonggarkan ketentuan yang terkait mengenai TKDN tersebut. Jadi ini menurut saya bukan sesuatu hal yang memang baru dari negara-negara lain, tetapi negara-negara maju juga tahu bahwa misalnya tadi mengenai processing daripada mineral kritis akan terlalu mahal buat negara-negara maju dan juga terlalu memiliki pengaruh terhadap lingkungan untuk mereka mengimpor dalam bentuk mineral kritis raw atau yang belum diproses untuk dibawa ke negaranya mereka lalu kemudian diproses. Dan yang ketiga, yang ada di dalam perjanjian ini juga dikatakan sebagai industrialized commodities, yang artinya bahwa mineral kritis yang dimaksud di sini bukan adalah dalam bentuk raw, tetapi yang sudah menjadi bentuk dalam intermediary product. Jadi ini adalah sesuatu hal yang justru Indonesia saat ini 90% daripada mineral kritis yang diproses di kita itu dibawa ke China, kemudian di China dijual kepada negara-negara lain. Dengan adanya ketentuan ini, kita justru bisa mendapatkan mitra lain, sehingga mengurangi ketergantungan kita dari negara seperti China. Justru ini menjadi bagian daripada kita bisa melakukan diversifikasi daripada processing critical mineral dunia dan juga bagi Indonesia. Meskipun kita yang tahu kedua, bahwa Amerika Serikat memang Indonesia tidak punya hubungan saat baik ini juga memiliki neraca perdagangan dengan China itu melampaui 3 kali lipat dari neraca perdagangan daripada Amerika Serikat. Padahal sebagai negara importir, Amerika Serikat 50% lebih besar daripada China secara global. Jadi ini juga
menunjukkan bahwa Indonesia juga perlu untuk bisa melakukan diversifikasi daripada mitra dagang kita supaya kita mengurangi ketergantungan kepada China. Kita juga bisa melihat bahwa dengan perubahan geopolitik yang ada saat ini, Amerika juga akan mengurangi hubungan baik mereka dengan China, akan lebih bersaing kepada China, sehingga ini juga menjadi kesempatan bagi kita bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian daripada global supply chain. Saya kembali ke pertanyaan saya, Pak Pahala. Silakan. Kita tahu benar Amerika Serikat tidak punya hubungan baik dengan China, bahkan itu musuhnya dia. Nah, itu concernnya kita. Betul. Sementara kita terjerat atas klausul tersebut, artikel 51 dan 52. Betul. Tapi justru saat ini kenyataan yang ada, justru Indonesia lebih bergantung kepada China dibandingkan kepada Amerika. Artinya justru kita perlu melakukan diversifikasi. Oke. Ini adalah satu hal yang memang sangat strategis bagi Indonesia. Bagaimana kita melakukan diversifikasi daripada perdagangan, diversifikasi dari berapa besar mineral kritis yang memang kita proses yang sebelumnya itu majoritas itu berasal dari China, untuk bisa bermitra dengan negara-negara lainnya. Gitu. Jadi negara-negara lain juga pada saat ini menghadapi hal yang sama. Mereka akan sangat paham sekali bahwa kondisi yang harus kita terima oleh Indonesia saat ini bukan sesuatu hal yang memang kita ingin lakukan. Dan ini juga dilakukan oleh negara-negara lainnya. Saat ini sudah ada 9 negara lainnya, 8 negara lainnya yang menandatangani ART ini, dan diperkirakan juga kalau misalnya tidak ada Supreme Court decision kemarin, mungkin udah ada lebih banyak lagi. Bahkan negara-negara seperti misalnya Jepang, Korea, mereka sudah lebih dulu dari kita untuk bisa melakukan proses negosiasi. Baik, Rar. Indonesia berdiri di 2 gajah, Amerika Serikat dan juga China. Apakah Presiden Prabowo Subianto sudah berhasil mendayung di 2 karang? Ini yang jadi persoalan. Kata diversifikasi itu sah, ya, sah sebuah negara itu melakukan diversifikasi ekspor, diversifikasi impor dan sebagainya. Tapi di dalam perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu jelas kata diversifikasi itu tidak ada. Yang ada adalah apakah sebuah negara itu masuk ke dalam third party list yang tidak disukai oleh Amerika Serikat. Kalau itu masuk, berarti Indonesia itu tidak bisa melakukan hal-hal seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Pahala itu. Nih, jadi tujuan diversifikasi menurut Anda itu nggak akan terwujud? Tidak akan terwujud. Lain halnya kalau memang ini, memang Amerika itu ingin mengurangi hal-hal ketergantungan Indonesia pada China, itu fine. Tapi kalau kemudian itu masuk ke dalam third party list, ya, itu buat saya impossible untuk bisa lakukan. Sebentar, saya mau tambahkan soal BOP yang tadi Anda katakan itu ya. BOP itu kalau Anda baca pernyataan dari alumni perwira tinggi TNI, jelas itu ada pernyataan dari perwira tinggi TNI itu menolak BOP. Kenapa? Karena mereka sebagai mantan prajurit TNI, mereka mengatakan bagaimana mereka mempertahankan nama baik Indonesia dan sebagainya. Jadi kalau saya berkata keras kepada Presiden misalnya, ini bukan saya anti Prabowo, tapi saya justru mencintai Prabowo supaya jangan sampai dia kayak orang yang diinjak-injak oleh Trump. Dan jangan lupa, sebentar. Ayo, singkat aja yuk. Ini demokrasi Amerika itu harus menjadi pelajaran buat kita, bahwa walaupun misalnya mereka-mereka yang memutuskan di Mahkamah Agung Amerika Serikat itu sebagian besar itu adalah anggota Mahkamah Agung yang dari Partai Republik atau konservatif, ternyata mereka tetap bisa menjalankan trias politika secara baik. Baik. Ini bukan, tarif itu bukan urusan presiden, ini adalah urusan Kongres. Nanti kita lanjutkan lagi, saudara jangan kemana-mana, boleh lihat sekarang kembali.